Apa saja contoh makanan tinggi karbohidrat yang perlu untuk kita hindari? Yang pertama adalah karbohidrat starch, tepung pati, seperti nasi. Seluruh jenis nasi ya, seperti nasi putih, nasi merah, nasi coklat, dan lain-lain. Jagung, singkong, umbi-umbi lainnya, dan gandum. Maka termasuk juga produk turunannya seperti tepung beras, tepung jagung atau maizena, tepung gandum, tepung singkong atau tapioka. Dari sini produk turunan makanannya yang kita kenal seperti roti, mie, bakso, jajanan, kue, keripik, kerupuk, donat, cakwe, martabak, terang bulan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah gula. Semua jenis gula ya, seperti gula putih, gula merah, gula aren, dan lain sebagainya. Dan termasuk di sini adalah fructose corn syrup atau gula fruktosa jagung yang sering kita lihat ya di minuman zaman sekarang karena memberikan rasa manis yang tinggi dan harganya sangat murah. Snack di minimarket dan lain-lain. Kecap. Brandingnya kecap itu yang kita tahu kedelai ya. Padahal kedelainya di kecap itu cuma sekitar 5% dan mengandung 70-80% gula. Kemudian madu. Madu itu 80-85% adalah glukosa dan fruktosa. Hampir semua jenis madu, variasi madu, angkanya berkisar antara ini. Kemudian 14-19% air dan hanya 1% zat baik lainnya. Sehingga pada dasarnya madu itu kurang lebih sama dengan gula. Berikutnya ada buah tinggi gula. Sebenarnya hampir semua buah tinggi fruktosa dan glukosa. Dan yang tertinggi di antara buah yang harus sangat dihindari adalah mangga, durian, apel, pisang, kurma. Penderita diabetes kalau makan buah-buah ini langsung terjadi lonjakan angka gula darah. Kemudian berikutnya susu, seperti susu sapi, susu kambing, dan lain-lain. Karena tingginya laktosa di dalam susu. Tingginya laktosa termasuk karbohidrat yang harus kita hindari juga. Kemudian margarin, lalu es krim. Sudah paham ya kalau es krim ini? Pada dasarnya es krim ini adalah bentuk beku dari susu dicampur gula, dicampur perasa ini itu. Makanan dan minuman produk jadi kebanyakan mengandung gula dan karbohidrat lainnya. Kenapa rata-rata gulanya tinggi? Karena pertama tentu market atau kitanya sendiri sebagai konsumen yang suka manis. Tidak heran produsen membuatnya. Yang kedua, gula ini sifatnya lengket, mengeraskan, sehingga bagus untuk membuat tekstur yang solid pada makanan atau minuman. Yang ketiga, gula ini sifatnya pengawet alami. Coba lihat gula pasir di dapur, hampir nggak ada itu expired. Sama seperti kecap dan madu, cocok buat industri makanan. Yang perlu menjadi perhatian adalah ketika kita beli makan di luar. Di zaman ini banyak pecinta gula, pecinta manis. Maka tidak heran penjual makanan seringkali buat masakannya, buat makanannya, misalnya buat sayur, buat bumbu pecel, bumbu sate, bahkan sambal itu banyak mengandung gula. Paling aman ya kita masak sendiri. Atau jika kita bisa memastikan penjual tidak menggunakan gula dalam bumbu masak. Berikutnya termasuk yang penting juga, sebisa mungkin hindari produk makanan jadi dalam kemasan, walaupun rendah karbohidrat. Karena pada umumnya produk makanan jadi dalam kemasan banyak bahan tambahan kimia lainnya seperti pengental, pengawet, perasa, fragrance atau pewangi, dan sebagainya. Ini sebenarnya sampah buat tubuh. Sudah tidak ada fungsi nutrisinya, malah memperberat pekerjaan tubuh dalam membuangnya, utamanya ginjal dan liver kita. Kemudian tambahan catatan, kita juga harus jeli melihat sebuah produk ya. Misalnya roti coklat atau coklat batangan. Biji coklat itu memang rendah karbohidrat dan harusnya rasanya pahit, tidak manis. Pada produk jadi coklat biasanya, coklatnya cuma sekitar 5-10%, sisanya gula. Demikian juga misal selai stroberi, walaupun di kemasannya tergambar buah stroberi. Sebagian besar isinya bukan stroberi, melainkan gula. Minuman jus buah jeruk misalnya, coba lihat di labelnya. Berapa komposisi jeruknya dibandingkan komposisi gulanya. Lalu apa saja contoh makanan yang baik untuk kita konsumsi, tinggi lemak dan protein? Yang pertama, minyak kelapa atau coconut oil, dan tentunya minyak zaitun atau olive oil. Yang kedua, butter atau mentega, bukan margarin ya. Mentega sangat jauh berbeda nutrisinya dengan margarin. Kemudian keju, yogurt. Sekali lagi, lebih baik yogurt buat sendiri. Atau pastikan jika beli produk jadi yogurt, kita melihat di kemasan tadi komposisi gulanya berapa. Yogurt harusnya rasanya masam, bukan manis. Tapi banyak produk jadi yogurt yang karena permintaan market juga, permintaan kita juga, produk jadi yogurt tadi rasanya manis, artinya banyak mengandung gula. Berikutnya adalah telur, seluruh jenis telur seperti telur ayam, telur puyuh, telur bebek, dan lain-lain. Ikan, seluruh jenis ikan, baik ikan laut maupun ikan tawar. Lalu seafood, seluruh jenis seafood seperti udang, cumi, kepiting, ikan nus, dan lain sebagainya. Lalu daging, seluruh jenis daging, baik daging sapi, daging kambing, daging ayam, daging bebek, daging burung dara, dan lain-lain. Tempe dan tahu, nuts and seeds atau kacang-kacangan dan biji-bijian. Seperti misalnya kacang macadamia, pecans, walnut, almond, ini tertinggi fatnya atau lemaknya. Biji-bijian yang terbaik adalah flaxseed,
hemp seed, chia seed, pumpkin seed, dan lain-lain. Selain kandungan lemaknya tinggi, mereka ini juga bagus dalam kadar protein, mineral, vitamin, dan fiber atau serat. Yang perlu sedikit ditambahkan adalah jika bisa kita memakannya dalam bentuk raw atau mentah. Itu lebih baik karena kita akan mendapatkan nutrisi terbaik di kondisi mentah itu. Dibandingkan jika disangrai atau roast, kena panas, teroksidasi, sebagian dari nutrisinya akan rusak. Seluruh jenis sayur hijau seperti bayam, lettuce, sawi, dan lain-lain. Ini sama juga, lebih baik dalam kondisi mentah kita konsumsi, asalkan dicuci dengan bersih. Sayuran yang bukan pati atau tepung, seperti terong, timun, brokoli, cauliflower, kubis, bell pepper, dan lain-lain. Lalu di buah rendah glukosa, alpukat, zaitun, tomat, kelapa, lemon, berries. Berries ini termasuk di dalamnya adalah blackberries, raspberry, strawberry. Bagian kelapa yang lain seperti air kelapa dan santan bagus. Santan banyak mengandung lemak. Sering dengar ya, banyak yang mengatakan jauhi santan, bikin asam urat, kolesterol, dan lain sebagainya. Asam urat dan kolesterol tinggi akan sangat berbahaya ketika kadar gula darah kita juga tinggi. Kemudian teh dan kopi bagus, asalkan tidak pakai gula atau creamer atau susu. Dan termasuk minuman herbal dan rempah-rempah lainnya seperti kayu manis, cengkeh, dan lain sebagainya. Yang perlu diberi catatan bahwa sayur dan buah rendah gula itu memang rendah karbohidratnya. Hanya saja kebutuhan tubuh akan mineral dan vitamin itu sedikit sekali. Sehingga jangan jadikan sayur dan buah rendah gula sebagai makanan pokok kita. Tetap makanan pokok yang dominan haruslah daging, ikan, telur, dan lain-lain seperti di atas. Kecuali untuk buah alpukat dan zaitun. Dua buah ini mengandung lemak yang tinggi sehingga boleh lebih banyak dikonsumsi. Poin kedua yang penting adalah sebisa mungkin pilihlah sumber hewani daripada nabati. Contoh daging dan tempe sama-sama protein dominannya, tapi sebaiknya lebih pilih daging. Karena molekul hewani itu hampir sama dengan manusia dibandingkan molekul nabati. Jadi kita makan itu kan memindahkan molekul makanan ke dalam tubuh kita. Molekul karbon, magnesium, fosfor, hidrogen, dan lain-lain. Bahkan kita juga sedang memakan DNA dari makanan kita sebagai bahan penyusun DNA kita sendiri. Demikianlah contoh-contoh makanan yang harusnya kita hindari dan yang sebaiknya kita konsumsi. Semoga berkah.